Selamat siang, selamat menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung ya. Kita jam 14 tepat kita mulai. Kita membahas untuk kasus 1 yang menjadi tugas Anda kemarin. Saya sediakan bagi Anda yang ingin perbaikan nilai. Nilainya ini kalau memang lebih besar daripada UTS akan langsung menggantikan. Kita mulai dari tanggal ya. Tanggal ini kita hilangkan rumusnya dulu, Ctrl C, paste spesial, R, hilang rumusnya ya. Sekarang untuk membuat tanggal seperti ini, mungkin Anda ada yang bertanya-tanya, tanggalnya kok bisa rapi, Pak? Ya. Ini misalnya ya, tanggalnya dirapikan. Ya. Tanggalnya ini dirapikan. Atau misalnya ini Agustus, yang satunya kok yang kalau di sini bahasa Indonesia, kalau di komputer saya bahasa Inggris ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya bagaimana menampilkan bahasa Indonesia, juga bagaimana menampilkan bahasa Inggris. Nah, ini kita coba membuat tanggal supaya ini tanggalnya kayak gini nih, apa ini? Kayak RP itu ya, RP kadang ada yang tulisannya ini. Nah, ini bisa mepet kiri, yang satu nggak bagus ya, mepet dengan angkanya. Nah, cara yang membuat ini, Anda misalnya ini ya, Ctrl 1 biasa, custom. Nah, ini kalau Anda ingin membuat tanggal itu bahasa Indonesia atau sebaliknya membuat tanggal itu bahasa Inggris, Anda perhatikan di sini, kalau misalnya di sini ini kadang 421 ya, kadang 421, kadang 409. Kalau Anda coba klik salah satu misalnya 421 ini, kadang nggak pakai kode, kadang bukan pakai kode, pakai apa ya? ID sama dolar kalau nggak salah ya. Mungkin di komputer saya yang satu, kalau komputer saya agak lupa. Pokoknya kadang ini di dalamnya sini, di dalam kurung kotak ini ya, itu kadang bukan angka kayak gini. Kayaknya bukan angka, mungkin ada yang bawa laptop, mungkin saya lupa ya. Ini kadang ada yang angka, kadang ada yang enggak. Ya, ini coba aja. Kalau misalnya angka ini Anda klik, di sini sudah tertulis bahasa Indonesia Agustus, berarti itu 421 adalah kode negara Indonesia. Kalau misalnya ini 409 ini AUK, berarti bahasa Inggris, berarti itu kode bahasa Inggris ya, atau United States. Kalau nggak ada ya, kalau misalnya nggak ada, Anda bisa membuatnya begini dulu. Jadi date ya, Anda pilih Indonesia atau bahasa Inggris dulu. Misalnya ini yang ada sudah Indonesia, sudah terpilih Indonesia, Anda pilih dulu 14 Maret misalnya, oke. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, ya kan? Habis itu Anda bisa melihat di sini custom. Di bawah sendiri. Nah, aku bukan di bawah sendiri ya. Ini yang tersorot di custom. Ini kan DDDD MMYY, berarti ini Indonesia, ya kan? Kalau berarti Indonesia itu kodenya 421 ini. Kalau Anda ingin memunculkan bahasa Inggris, Anda pilih date, Anda di sini Anda cari English. Misalnya English ya. Anda pilih aja salah satu misalnya Mar atau sembarang, pokoknya pilih salah satu, oke. Kemudian masuk lagi, nanti di custom akan ada, ya silakan masuk. Di custom akan ada, ya. Ini yang tersorot ini, yang terpilih. Nah, kalau Anda sudah memilih memunculkan salah satu negara yang Anda inginkan settingannya, berarti dia akan tampak di sini. Nah, ini 409 berarti miliknya Inggris, 421 milik Indonesia. Nah, kalau sudah, baru kita setting. Anda pengen tampilan bagaimana? Misalnya kalau untuk ini 409 Inggris ya, Inggris,
Nah, ini Anda misalnya pengen hari dulu, hari kemudian tanggal. Tanggalnya begitu misalnya ya. Y-nya 4 kali. Bukan 4 kali 4 digit. Nah, sekarang kalau misalnya pengen dirapikan, ya silahkan. Pengen dirapikan, Anda bisa meniru yang ada di sini. Jadi kalau Anda lupa ya, misalnya nanti suatu saat lupa, Anda cari, kayak gini ya. Suatu saat Anda lupa settingannya, RP ini kok bisa rapat kiri bagaimana ini? Anda bisa lihat custom. Ini RP itu tulisannya, sebelum tulisan RP ada kurung buka. Ini keliru ini ya. Ini nggak ada garis miringnya. Jadi setelah underscore, silakan. Setelah underscore kurung buka, kemudian settingannya, kemudian bintang. Ya, bintang ini. Ini kalau Anda ingin memunculkan RP supaya lurus, supaya rapi, kan currency kan? Currency apa accounting ya? Yang lurus itu. Accounting apa currency? Saya lupa. Masa Anda nggak ingat? Accounting mungkin. Oh ya, accounting. Ya, accounting yang lurus itu. Jadi kalau Anda sudah memilih accounting ini pasti di bawah muncul ini ya, ini ya. Jadi caranya membuat supaya RP-nya kiri itu Anda underscore kemudian kurung buka. Nah, itu kalau Anda lupa suatu saat. Nah, kembali lagi untuk yang date tadi. Yang date misalnya ini ya. Yang date, Anda bisa kalau misalnya Anda menyesuaikan yang ada di sini setelah Anda pilih kode negaranya, Anda bisa ke underscore, kemudian kurung buka, kemudian dikasih tanda apa? Bintang. Oke. Ya kan? Itu kok ada koma-komanya itu tadi? Ya. Nah, gitu. Ya. Bisa ya? Atau komanya ditaruh depan. Nah, begini. Komanya kebanyakan. Itu maksudnya ya. Ini kalau mau urut dah, nanti yang terlambat Anda bisa melihat rekamannya. Itu saya rekam ya. Zoom-nya saya rekam, Anda bisa melihat nanti mempraktekkan di rumah. Lanjut sekarang untuk tanggal ya. Tadi sudah bagaimana membuat bahasa Indonesia, bagaimana membuat bahasa Inggris. Atau merapikan tulisan yang ada di sini, SD-nya ini atau di sini Anda bisa 3 huruf ini. Nah, ini 3 huruf. Juga bisa. Sekarang untuk hari main sekarang. Hari main sesuai dengan yang saya ajarkan. Saya tidak menggunakan weekday, 2 karena saya memilih yang standar karena ada hubungannya dengan DDDD. Ya. Jadi misalnya hari ini. Hari ini tanggal berapa? Saya tekan begini. Nah, ini weekday. Weekday. Hari ini hari apa? Hari ke-6. Hari 6 kalau kita DDDD hari Jumat, benar, ya kan? Makanya saya menggunakan standarnya weekday dan juga nggak panjang, nggak usah koma 2, kebanyakan, ya. Sehingga nanti pada saat ada hubungannya di sini, ya, ini kok bisa muncul lagi kenapa ini? Kalau misalnya ini tadi tak normalkan, ini kan settingannya jadi sudah diformat ya. Aslinya seperti ini aslinya, ya. Aslinya ini. Jadi ini kalau misalnya kosong, ya. Hari main kan disuruh ngisi kan? Sama dengan weekday tanggal main. Nah, tanggal main ini. Ya. Enter aja, hasilnya 5. 5 itu hari apa? Kita enggak hafal ya, enggak ngitung, males ngitung ya, nanti langsung di format DDD. Custom DDDD langsung jadi, sudah. Ya kan? Cuma gitu aja. Untuk hari main. Jam main
Jam main nggak ngisi ya. Yang ngisi itu tarif main. Nah, jadi ini nanti angka ini kan angka aslinya, hanya penampakannya menjadi hari. Ini kan angka gini. Sementara tak kembalikan ke angka saja. Karena tarif main nanti ada hubungannya dengan angka ini. Iya kan? Jadi, kalau Anda bingung, mungkin tak kembalikan ke hari. Tarif main sekarang. Nah, ini perlu Anda perhatikan. Tarif main ini berasal dari tabel tarifnya ini. Anda boleh diberi nama dulu. Ini diberi nama, salah memberi nama kemarin gimana? Ini karena di sheet lain punya saya ya. Tarif. Ya, sudah tak kasih nama tarif. Tarif main. Ini ketentuannya begini. Anda perhatikan coba. Anda yang terlalu panjang rumusnya bertele-tele ya. Coba Anda perhatikan. Sesuai dengan tabel 2. Tabel 2. Tarif main, mungkin maksudnya tabel ini ya. Tabel 2 itu ini. Ini tabel 1 mestinya ya, sesuai dengan tabel tarif ini. Kalau siang jam 6 sampai jam 16.59. Malam jam 17 sampai jam 24. Ya. Ini ada 2 macam, siang dan malam. Siang dan malam. Silahkan menggunakan kolom tambahan untuk menentukan nomor kolom karena berdasarkan bisnis lapangan dan hari main. Dan untuk menggunakan penulisan rumus. Ya. Jadi begini. Itu nanti ya, karena ada siang ada malam. Kenapa kok malam berbeda harganya? Karena kalau malam itu ada lampu. Lampunya kalau di futsal kan terang. Ya, terang itu butuh watt besar. Makanya agak mahal kalau malam. Ini saya menggunakan contoh futsal yang ada di kampus ini ya. Cuman harganya saja ini mungkin sudah kadaluarsa ya. Yang penting Anda memaham dengan logikanya. Jadi siang ada 4 macam tarif. Siang malam, siang berbeda dengan malam, kemudian harinya juga berbeda. Senin sampai Jumat sekian, kalau siang sekian, malam sekian, ya. Jadi ada 4 macam tarif. Jadi kalau misalnya ini gimana tadi? Tarif, ya. Kalau nanti kita gunakan sebagai tabel data, berarti ini ada kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, 4, 5, 6. Ya. Nah, ini ada 6 macam kolom. Dan nanti terkadang kita menggunakan 3, kadang kita menggunakan 4, kadang kita menggunakan 5, kadang kita menggunakan 6. Ya. Nah, ini tergantung dari harinya. Harinya main ini hari Kamis, jamnya jam berapa, futsal besar atau futsal kecil, lapangan besar atau lapangan kecil, ya. Nah, sementara sebelum Anda menentukan kolom, Anda supaya mudah begini. Anda kerjakan saja salah satu kolom. Jadi tarif main ini misalnya hanya menggunakan 1 kolom saja. Ini dianggap nggak ada dulu. Jadi kita menganggap hanya kolom 3 saja ini. Jadi tarifnya hanya 1. Jadi supaya mudah nanti, kalau Anda misalnya ada berbagai macam tarif, nanti di ujian itu nanti juga ada berbagai macam tarif. Nah, Anda kerjakan dulu supaya mudah. Jadi sudah ada nilainya bagi saya ya. Anda kerjakan salah satu kolom dulu.
Masih satu kolom dulu gimana? Ini kan ada 4 macam tarif ini. Nah, ini ada 4 macam tarif. Anda pilih salah satu dulu. Ya. Anda pilih salah satu dulu. Misalnya kolom ketiga. Jadi misalnya sekarang sama dengan VLOOKUP, ya. Lookup value-nya mana? 101 kan otomatis, ya kan? 101. 101 berada di kiri, left. Kayaknya ini perlu di-value-kan kayaknya ya. Coba kita nggak pakai value, kayak coba mau apa tidak? Kita lihat left, soalnya angka 101 kalau di tabel tarif ini itu angka apa label kita nggak tahu, kita masih belum tahu, sama-sama belum tahu, kita pakai left dulu, nggak pakai value dulu. Tag-nya adalah ini, berapa ini angkanya? 3, kurung tutup, tabel tarif. Oke, kemudian nomor kolom salah satu aja dulu. Nomor kolom ke berapa tadi? 3. Kurung tutup, enter. Oh, sorry. Ini pakai titik koma ya. Saya pakai koma. Titik koma. Titik koma. Titik koma. Enter. Nah, hasilnya value. Kenapa kok value? Karena ini bukan label ya. Hasilnya left tadi kan label. Jadi Anda gunakan di sini value. Nah, value di sini kurung tutupnya di sini. Oh, Pak bilang value kurung tutupnya di sini. Value lab 101. $80 ya. 80 hasilnya. Cuman hasilnya cuma 80 sama 55 saja ini. Ya kan? Ini masih mengabaikan hari. Lalu kalau Anda lihat, perlu dijelaskan apa tidak? Kok Anda nggak perhatikan rata-rata? Oh gitu, ya guys. Kalau gitu ya. Ini cuma 2 tarif. Nah ini ya, besar dan kecil ini, kolom ketiga. Sedangkan ini ada Jumat malam, ada Senin malam, ada Sabtu malam, ada Minggu malam, ya. Nah ini nanti kita tiganya ini berganti-ganti sesuai dengan kondisi yang ada di sebelah kirinya. Besar apa kecil, malam apa siang, begitu ya. Nah, yang maksud saya kolom tambahan yang ada di soal itu, ada di soalnya ya, kolom tambahan itu untuk menentukan ini. Untuk menentukan angka 3 ini. Ya. Yang VLOOKUP-nya sudah selesai tuh, VLOOKUP. Cuman untuk menentukan nomor kolom ini perlu kolom tambahan. Ini kita biarin dulu. Kita buat kolom tambahan, misalnya di sini misalnya. Ya. Nanti kita gabungkan ke sana. Jadi ini kolom tambahan ya untuk menentukan nomor kolom itu tadi. Nomor kolom. Ya. Nomor kolomnya berapa sih? Apa harus ini kan 3. 3 itu kalau untuk Senin siang. Senin sampai Jumat siang saja. Senin sampai Jumat malam, Sabtu, Minggu siang malam kan belum. Ya kan? Nah, perlu kita buat logikanya. Jadi kita pakai if. Jika ya. Kakak lupa. Tarif besar jika Senin sampai Jumat. Nah, itu Senin sampai Jumat. Nah, ini
Senin sampai Jumat. Itu yang menurut saya Anda terlalu panjang rumusnya, pakai or, biru. Kalau misalnya suatu saat itu kebetulan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5. Ornya Anda 5 terpaksa, ya kan? Ornya 5. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kalau Anda nggak pakai or, ya, Anda pakai n. Jadi nggak apa-apa pakai or. Tapi kalau misalnya angkanya banyak, misalnya pakai angkanya banyak, ada kesulitan. Perlu panjang rumusnya. Misalnya angkanya kan itu kan Senin itu kalau Anda Senin angka 1, kalau Senin 6,2 itu apa? Weekday, 2, ya. Itu sudah 2 sudah panjang, tambahan or itu tadi banyak sekali. Nah, Senin kalau weekday ya 2, 3, 4, 5, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, berarti angka 1 ini sama ya. Angka 1 sama angka 7 enggak. Jadi 2 sampai 6. Anda masih ingat logika untuk membuat rumus? Nah, ini ya. Ini 0 sampai 49 E. 45 sampai 54 D. Ya kan? Anda bisa melihat videonya lagi. Ya. Anda juga bisa gunakan untuk itu. Jadi untuk Senin sampai Jumat, Anda cukup hari kedua sampai hari ke-6. Ya. Jadi misalnya kita buat kata-kata dulu. Kita buat kata-kata dulu ya. Misalnya di sini. Insert comment sekalian saya ajarkan kalau Anda ingin membuat catatan. Ya. Kalau Anda ingin buat catatan, klik kanan, insert comment. Ini bisa Anda hapus. Jika hari main, hari ya, hari Senin, hari sama hari di atas Senin, ya, di atas Senin. Senin kan ada 2 kan? Ya, paham sampai sini ya? Dan itu seperti irisan. Anda masih matematika dulu irisan? Ya, lingkaran yang diginikan itu, lingkaran yang dijadi, yang tergabung itu, hari kurang dari sama dengan berapa? Jumat berapa? 6. Nah ini sudah apa? Artinya sudah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Karena hari di atas 2 itu Senin. Saya pakai weekday ya. Kemudian jam main kurang dari jam, kalau siang kan tadi kan jam 5. Anda boleh menggunakan time lengkap atau boleh menggunakan hour. Jam 5 itu. Jadi Anda boleh menggunakan time atau hour ya. Jam main. Jam main berarti dari jam mainnya begini ya. Kalau menggunakan ini aja supaya Anda belum nanti sementara pakai time dulu. Time jam 17 0,0. Jadi ini jika hari di atas 2 sampai 6 dan jam kurang dari jam 5, maka ini kolom ke 3. Kolom ketiga tadi mana? Kan ini. Senin sampai Jumat, kalau siang, kolom ketiga, ya kan?
show comment. Ya. Kemudian kolom keempat. Kalau kolom keempat berarti apa? Malam kan? Senin sampai Jumat malam, ya kan? Nah, berarti tinggal ganti ini aja. Ini kita blok. Ctrl C, Ctrl V. Tinggal ganti ini di atas jam 5 sama dengan. Ya. Cuma ganti ini saja. Ini kolom ke-4. Terus kolom ke-5. Ini kolom ke-5. Sabtu atau Minggu. Tidak bisa Sabtu sampai Minggu. Kalau Anda pakai yang weekday, 2, bisa Sabtu sampai Minggu. Karena Minggu hari ke-7 kalau Anda pakai weekday 62 itu. Ya kan? Kalau pakai weekday saja, ya, Minggu itu hari ke-1, Sabtu itu hari ke-7. Jadi nggak bisa sampai 7 sampai 1, nggak bisa. 7 atau 1. Jadi maksudnya jika hari sama dengan 1 minggu ya, 1 itu, atau nggak boleh dan ya di sini, kalau dan dua-duanya harus terpenuhi, nggak bisa. Hari sama dengan 7 dan jam ini kurang dari 5 dan jam kurang dari 5, maka kolom ke-5. Selain itu, kolom ke-6 ya. Ini kita tulis saja supaya Anda nggak bingung. Ini kolom ke-6. Nah, ini ketentuannya. Ketentuannya ada 1, 2, 3, 4. Jadi Anda nggak perlu repot-repot membuat tabel tambahan di bawah. Siang, malam gitu. Nah, jadi maksudnya saya suruh Anda membuat kolom tambahan itu untuk menentukan nomor kolom ini. Ya, sekarang kita kerjakan ini, kita ganti ini dalam bentuk rumus. Jadi kalau Anda sudah membuat logika kayak gini, Anda tinggal ganti jika ya, hari sama dengan di atas 2, ya, hari di atas 2 tadi, hari kan ini. Nah, ini tadi harinya ini kan angka ini tadi. Ini kok muncul terus ya. Nah, ini kan angka ini. Hari mainnya kan angka. Kita format jadi DDD jadi hari. Jadi jika hari ya, harinya ini di atas sama dengan 2 dan titik koma ya, kita taruh M-nya di depan. Ya, dan bacanya ya. Hari di atas 2, hari di atas sama dengan 2 dan hari di atas sama di bawah sama dengan 6 ya. Dan lagi dan jam main mana jam main ini I6. Jadi nggak bisa saya klik kayak gini ya. Kalau Anda nggak bisa ngeklik begini caranya. Kalau Anda nggak bisa ngeklik ini, suatu saat kayak gini, Anda tadi ada yang nanya juga pada saat saya tes, ya saya nggak bisa ngeklik ini. Anda klik ke tempat lain. Nah, sekarang arahkan pointernya ke atas. Nah, di sini. I6 ya. Kurang dari time jamnya jam 5, 17, 0,0, kurung tutup time. Ya. Ya ini ya, sampai sini ya. Jadi jika hari di atas 2 dan hari kurang dari 6 dan jamnya, jam main ini kurang dari 5, jam 17, maka kolom ketiga, maka kurung tutup N-nya ya. Ini kurung tutup N sekarang. Nah, maka 3. Ini ketentuan ke-1 ini. Ya, ketentuan ke-1 ini. Jadi ketentuan ke-1 ini. Nah, sekarang ketentuan kedua, tinggal copy aja. Ctrl C, Ctrl V, ganti ini aja.
Ketentuan kedua tinggal ganti lebih besarnya, baru kolom keempat. Ya. Terus ketentuan ketiga, hari sama dengan 1 dan hari sama dengan 7, titik koma. Harinya mana tadi? Hari main I ya. I6 hari. Hari main benar I6 sama dengan 1 atau sorry F-nya belum kita tulis. Jika hari main I6 sama dengan 1 atau ini atau ya. Yang ini ya. Atau berarti depannya kasih OR. I6 sama dengan 7. Tinggal nurut ini aja ya. Jadi kalau kita sudah membuat logika, tulisan logika kayak gini, Anda tinggal pindahkan saja. Kurang dari time ya. Kurang dari time 17,0,0 kurung tutup, ini kurung tutupnya OR. Dan ya. Hari 1 hari Sabtu atau Minggu dan jam mainnya dan ini ada kata dan. Nah, jadi dannya ditaruh mana kira-kira ini? Ada yang tahu? Dannya ditaruh mana? Kok ada yang nggak? Jam main HI. Oh, hari main H, sorry ya. Hari main H ini tadi. Karena nggak diklik tadi mestinya ini H. Ini I. Saya nggak bisa ngeklik soalnya ini rata tengah soalnya. Dan berarti dannya di sini. Ini OR-nya ditutup. OR-nya tutup sampai sini. Kemudian dannya di depan sini. Anda bingung nggak kira-kira penempatannya ini? Kan ini. Oke. Kita hilangkan begini. Jika hari sama dengan 1 atau hari sama dengan 7 dan nah mestinya ini di dalam kurung. Kenapa kok di dalam kurung? Paham nggak kira-kira ini untuk yang ada di bawah sini catatan ini toh? Yang tahu nggak untuk yang sebelah sini? Kan dari tabelnya Sabtu atau Minggu kan, pokoknya siang, maka tarifnya ini Sabtu atau Minggu, pokoknya malam. Jadi pilih salah satu Sabtu atau Minggunya, tapi jamnya tetap. Makanya ini pakai kurung. Nah ini di luar. Jadi Sabtu atau Minggu dan dannya ini ditaruh di depan sini. OR-nya juga ditaruh sini. Misalnya kalau ini rumus ya, ini kan OR di sini ya. Ini diganti. Ini diganti di sini. Nah, begini. Terus dannya ini diganti titik koma, diganti di depan. Kan begini. Ya kan? Yang Anda kalau dulu ada namanya Lotus ya sebelum Excel ini. Itu OR sama N-nya nggak ditaruh di depan sini. Dulu OR sama N itu ditaruh di tengah. Ya sama seperti kata-kata biasa, kata-kata bahasa Indonesia, bahasa kita sama. Tapi sayangnya sekarang OR-nya sama N ditaruh depan dan di tempat itu diganti titik koma. Jadi kalau ini tadi hasilnya, Z, Ctrl Z. Kok ini tak jadinya. Jadi ini mestinya ya tadi kata-katanya atau di sini dan maka pada rumus ini tadi ya,
N-nya ditaruh depan. Jadi N-nya taruh depan sini, ini kurung tutupnya N. Coba dipahami dulu logikanya ini. N sama OR penempatannya. Masalahnya ditaruh depan. Kalau ditaruh tengah mungkin seperti bahasa kita. Ya. Nah, ini, jadi OR ini itu dipilih salah satu, baru kemudian jamnya ini menjadi keharusan setelah ini dipilih salah satu. Jadi logikanya nggak punya seperti Anda ya. Jadi Anda pakai if, kemudian value if false-nya, dan sama value if-nya, value ininya juga pakai if lagi, jadi bingung ya. Kalau pakai kayak gini mestinya bisa dipahami mestinya. Nah ini baru nomor kolom ke 5. Nah, kolom ke 6 nggak perlu pakai if, langsung 6 kurung tutup 1, 2, 3, enter. Ya. Ini baru kita copy ke bawah, kita cek. Kita cek di sini. Ya, kita cek. Misalnya harinya hari kelima. Hari kelima itu hari apa? Lupa ya. Pakai gini aja, pakai DDD, kita format kembalikan ke DDD. Kita kembalikan ke format kembalikan ya. Jadi Kamis ya. Kamis jam 6 sore. Kamis jam 6 sore. Kita cek ke tabel. Kamis itu di antara sini jam 6 sore itu termasuk 4, ya kan? Kolom keempat. Tadi benar apa salah? Benar. Terus kita acak lagi misalnya bahwa Sabtu jam mainnya jam 5. Berarti malam, Sabtu malam ini. Sabtu malam nomor kolomnya 6. Sabtu malam 6, benar. Benar ya. Lagi satu lagi. Sunday. Nah, ini Minggu jam 9 malam nomor 6. Benar, udah. Tinggal masukkan. Jadi Anda ini kolom bantuan ini Anda blok Ctrl C ya. Kemudian tarif main tadi kok muncul terus kenapa? Ada yang tanya. Oh, enggak ada padahal kok muncul terus. Jadi tarif main ini tadi ya, tarif main 3-nya dihapus ya. 3-nya dihapus, langsung Ctrl V, enter. Ini ada sama dengannya ikut ini kayaknya. Oh iya, sama dengannya ikut. Jadi kalau ngopi Ctrl Z, nah ini muncul terus ya. Ini if-nya ini kita copy, selesai lagi ya, Ctrl C. Kemudian masuk ke tarif. 3-nya dihapus, Ctrl V, enter. Nah, ini sudah. Nah, selesai. Jadi tadi untuk menentukan nomor kolom kita pakai rumus if kayak gini. Ya, Anda boleh pakai koma 0 di belakangnya. Gampang nanti Anda bisa melihat rekaman ininya kalau Anda kurang paham, ya. Terus ini belajar logika lagi. Ini tadi tentang N. Ini mungkin ada yang masih bingung, ya. Untuk menentukan nomor kolom ini tadi, ya. Untuk menentukan nomor kolom. Kemarin kan yang itu ada yang kayak Senin sama Kamis itu berapa? Pokoknya bukan kayak urut kayak Senin sampai Jumat berapa? Beda hari itu loh. Maksudnya kan kalau Senin sampai Jumat tadi pakai yang tanda Ya. Kalau beda hari itu ya satu-satu lagi kayak yang ada soal yang kayak gitu, kayak pakai hari gitu ya.
bisa pakai or. Bisa pakai or. Jadi Senin atau misalnya hanya Senin sama Kamis begitu ya. Jadi Senin sama Kamis. Senin atau Kamis. Kan pakai atau. Berarti pakai or. Ya kan? Jadi pakai or. Senin itu hari keberapa? Kalau Anda pakai weekday saja berarti hari kedua. Ya. Jadi misalnya nanti kayaknya juga ada yang hari Senin. Nah ini. Oh ini enggak. Hari Sabtu atau Minggu pengairan. Kita coba untuk yang diskon. Ini karena sudah ketemu kolom nomor kolomnya. Nomor kolomnya bisa Anda hapus lagi ini. Nomor kolom bisa Anda hapus lagi. Control min, nah, kita lanjutin. Uang muka sekarang. Uang muka. Jika nomor daftar ada huruf K kredit, maka 10% dari tarif main. Ini yang banyak yang salah ya. Jadi begini ya, jika uang muka mana uang muka tadi? Kurang tepat, maksudnya kemarin sudah saya jelaskan di grup, ternyata kok banyak masih tidak ngikutin anjuran saya ya. Jadi maksudnya begini, ini untuk uang muka, ya untuk kasus uang muka ini, jika uang muka pada nomor daftar ada huruf K, nah ini K-nya ada berapa? Ada di mana ini? Jika MIT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. MIT ini 71 sama dengan K. 7 ya, benar ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sama dengan K. Maka 10%. Ya, 10%. Ada di mana? 10% kali mana tadi? Kali apa? Tarif main. Ini nggak bisa ngeklik. Kenapa nggak bisa ngeklik? Kalau Anda nggak bisa ngeklik, Anda ulangi begini. Ya, misalnya ini sama dengannya dihilangkan dulu biar masuk. Nanti kita terusin sampai sama dengan lagi. Nah, ini masuk ya, sudah masuk. Tapi dalam bentuk rumus. Nanti kalau Anda nggak bisa ngerjakan rumusnya nggak masuk-masuk, Anda bingungin kurung-kurungnya di mana, titik koma sebelah mana, ya. Sama dengannya dihilangkan. Nanti kita cek. Anda cuma kurang kurung saja. Saya beri nilai ya. Jangan sampai kosong. Daripada kosong ya, di enter nggak masuk-masuk. Kenapa Pak ini Pak? Bingung ya. Sama dengannya dihilangkan. Nah, terus sebelah kanannya, ya nggak apa-apa, pokoknya urusin aja. Jangan dikosongin. Ya. Nanti sebelah kanannya ada ini Pak, ada kan apa? Pasti ya, supaya ada itu sama dengannya dihilang, supaya masuk ya. Terus kenapa tadi yang sebelah ini nggak bisa diketik? Karena ini di center ya, di tengah kan. Anda bisa kirikan dulu, supaya nanti bisa diklik lagi. Jadi kalau sudah selesai nanti rumusnya, lalu oke, kotak. Koma, 10% kali, nah sekarang kan bisa diklikkan. Karena tadi settingannya center left right ya. Jika tidak, nah ini yang Anda keliru ya. Jangan membuat begini. Anda kutip ini. Jadinya kalau kayak gini, ini nanti tabel Anda ada ada ini. Ada apa namanya ini? Ada min-min ini. Kalau ditambah misalnya ini tambah ini, hasilnya nanti value. Oh, mau sekarang. Ada nggak mau? Ini kalau pakai rumus ya, round begitu masih nggak mau ini. Ya, jadi jangan membuat ini. Langsung ketik saja 0. Ya, langsung ketik 0. Kemudian copy ke bawah. Nah, ini nanti jadi min sendiri kalau Anda tekan koma ini. Ya, Anda tekan ini min sendiri. Nah, sekarang diskon.
diskon 15.000 ya, diskon 1, diskon 2, mungkinnya ada rumusnya juga ya. Diskon 1 kemarin sudah ada yang tak tuntun malah tak mau, maksudnya jadi tak tuntun gitu, nggak mau mempraktekannya. 15.000 untuk sewa lapangan besar. Berarti kalau kita tulis kata-kata begini, jika lapangan sama dengan besar, lapangan sama dengan besar pada hari Sabtu atau Minggu dan hari sama dengan Sabtu atau hari sama dengan Minggu. Jadi Sabtu atau Minggu kan pilihan, sedangkan lapangan besarnya kan harus sebagai syarat ya. Jadi lapangan besar harinya terserah Sabtu atau Minggu, berarti hari Sabtu atau Minggunya di dalam kurung tutup ya. Kalau di sini hanya ditaruh depan. Dan pembayaran tunai dan lagi tunai berarti uang muka sama dengan 0. Uang muka ya, uang muka sama dengan 0. Maka 15.000. Nah, ini ketentuan 1. Ketentuan kedua, 10.000 untuk sewa lapangan kecil, Senin sampai Kamis. Jika lapangan kecil dan hari Senin sampai Kamis, nah ini pakai dan lagi hari di atas 2, di atas sama dengan 2, dan hari kurang dari sama dengan Kamis berapa? Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5. Pakai dan paham ya? Bukan atau ya. Kalau atau berarti semua hari. Kalau Anda pakai ini misalnya diganti atau. Di atas 2 itu sampai tak terhingga, kurang dari 5 sampai minus tak terhingga. Tapi kalau hari kan 1 sampai 7 toh. Jadi kalau misalnya ini Anda ganti or, berarti semua hari jadinya. Dan jam main di atas jam 12. Dan jam main di atas jam 12 siang. 12 siang main 12.00. Maka 10.000. Nah, jika tidak 0. Ini untuk apa? Untuk diskon. Jadi sekarang kita ganti dalam rumus. Jika pilihkan supaya nanti bisa metrik. Jika lapangan sama dengan besar, mana lapangan? Sama dengan besar. Besar mana besar? Tinggal metrik salah satu besar ya, ini besar ya. Sama dengan ini juga boleh. Nah, 4 dan titik koma, dannya ditaruh depan, n, ya. Hari
sama dengan Sabtu atau hari sama dengan Minggu, berarti or ya, atau di situ ya. Hari sama dengan Sabtu, hari main ini sama dengan Sabtu itu 7, atau hari main sama dengan 1, ornya selesai, ornya, dan lagi, dan ya, titik koma, dannya sudah ada di sini. Uang muka sama dengan 0. Uang muka ini sama dengan 0. Maka 15 itu 15 juga. Makanya ini ya, n-nya belum kira kurung tutup tadi. Maksudnya kurung tutupnya di sini. Kurung tutup n tadi. Lupa ya. 15 itu. Kemudian untuk ketentuan kedua, jika lapangan sama dengan kecil, coba lihat taktik D. Kita tolong kedua sekarang. Ya bisa. Kita tolong kedua ini. Nanti cuma satu juga. Jika lapangan sama dengan besar, kita boleh sini lapangan sama dengan besar dan ini sama dengan 1 atau Minggu. Ya, uang muka sama dengan 0, maka dapat jika ya kan maksudnya untuk ini kata-kata ini sama-sama nggak usah langsung ya kan masa sama-sama di tengah-tengah bisa oke langsung kemudian lapangan itu kan baris ini kan baris bersangkutan sama dengan kecil dan kecil terus nah udah apa benar sekarang n-nya ada pada depan n-nya ada pada depan di atas 2 atas 2 ini mana ini di atas yang 2 persis kayak dan lagi karena sudah ada di depan tuh ini kok banget sih kenapa kamu tak salah koma adanya f juga di assignment ini di depan nggak dengar ya? Kami jatuh.
Ini Pak. Halo tes. Di rumah masih dengar suara saya, mic-nya kok jatuh, enggak tahu saya. Masih Pak. Oke. Dan kemudian hari kayak gini tadi, hari kayak gini, hapus dulu hari kurang sama dengan ya 5 dan lagi titik koma lagi, dannya kan sudah ada di depan ini. Jam main ya, jam main mana itu ya, di atas time ditulis persis kayak gitu, ditulis kayak persis kayak gini, 12,0,0 titik koma 0 persis. Loh, kok titik 2, koma titik koma. Iya. Nolnya satu aja, 0. Koma, titik koma, 0. Ayo. Ya, kurung tutup. Nah. Ini mana? Ini tadi. Maka, selesai berarti dannya. Kurung tutup dan sekarang. Kurung tutupnya ini. Kurung tutup dan. Kurung tutup aja. Kurung lagi. Iya, ini kurung tutupnya time, sekarang kurung tutupnya dan. Nah, maka titik koma 10.000. Jika tidak berarti titik koma lagi 0. Kurung tutupnya berapa? F-nya ada 2, berarti kurung tutupnya 2. Harus hitam. Nah, sudah selesai. Enter. Sudah. Itu ya. Kamu yang di copy kiri wes duduk. Jadi ini ya. Ini tinggal copy ke bawah. Jadi kalau tadi ini tak kopikan ya datanya, tarif main, tarif main ini, Ctrl C, taruh di kuis ya. Diskon. Cukup gini aja, nggak terlalu panjang-panjang, punya Anda panjang sekali ya. Jadi Anda tulis supaya mudah itu kayak gini, pakai kata-kata kayak gini ya. Ini untuk tarif yang atas, tarif main dan diskon. Kok beda? Ada yang keliru toh? Oke, bentar. Jika lapangan besar, kita cek ya. Jadi jawabannya beda dengan yang tadi ya. Ini tak sembunyikan, hide, comment. F6. Jika F6, H6, H6, K6, 6. Jika F6 sama dengan F6 dengan lapangan besar ya, dan hari N, hari Sabtu atau Minggu, dan K6 sama dengan 0,
maksimal 15.000. Jika, benar ya, jika F6 sama dengan F12, sama dengan kecil, dan H di atas 2, Minggu, Kamis. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis 5 benar, dan jam di atas jam 12 siang, maka 10.000. Benar. Ya. Ini kita coba cek lapangan besar. Lapangan besar hari Kamis, lapangan besar Sabtu atau Minggu. Sabtu ini benar 15.000. Lapangan besar coba ini Selasa, nggak dapat diskon. Lapangan besar Sabtu atau Minggu ini ya, ini Minggu tapi jamnya jam 12. Ini mestinya dapat diskon ini. Ya. Lapangan besar Minggu, ya, ini dapat diskon. Kenapa nggak dapat diskon? Kok muncul terus ini tuh? Jadi mestinya ini R H6 dengan 15.000. K6. Oh, uang mukanya ini ada ya. Sorry, nggak dapat diskon karena ada uang mukanya. Benar. Kalau ada uang muka berarti tidak tunai. Ini benar. Tapi kayak beda dengan sebelumnya ya. Beda. Tapi di sini uang mukanya ada uang mukanya di sini. Ini yang jadi pengaruh. Nah, kenapa kok ini nggak ada diskonnya? Ini logikanya sudah benar ini ya. Ini lapangan besar Minggu. Benar, lapangan besar Minggu, tapi uang muka sama dengan 0. Ini uang mukanya nggak 0 ini. Ya. Sebelumnya uang mukanya 0 apa enggak? Kalau di soal. Oh, enggak dapat diskon juga. Oh, yang 15.000 memang cuma 2. Yang 10.000 ini mestinya 1, 2, 3. Yang 10.000 kita cek coba. Oh, ini 10.000-nya nggak ada yang masuk, ini diskonnya. Kita cek coba. 10.000 nggak ada yang masuk diskonnya. Ya. Jika F6 sama dengan F12, lapangan kecil, ya. Harinya Senin sama Kamis, dan time-nya di atas 12, kok nggak masuk? Jamnya di atas 12. H2 sampai H6. Ini Senin sampai, ini misalnya lapangan sama kecil Rabu sampai Kamis, uang muka, ini enggak tanpa uang muka ya, waktunya di atas jam 12. Ini PM semua ini. Senin sampai Kamis. Senin, ini Senin. Kecil, Rabu, 12 PM. Mestinya ini kena. Time di atas jam 12. Jika
12 siang. 12 siang itu jam. Kalau Anda bingung, Anda bisa menggunakan hour ya. Jadi ini pakai hour. Hour di atas jam 12. Kita coba cek pakai jam 12 begini. Boleh pakai gini. Oh, ternyata bukan itu masalahnya. Oh, bisa. Kan jam 13 bisa. Oh, maksimal jam 12. Diskon. Oh, mainnya sampai jam 12. Oh, kurang dari berarti ya. Kurang dari. Oh, berarti keliru ini logikanya ini. Kurang dari. Tak kira di atas jam 12. Kurang dari jam 12. Berarti logikanya juga ini tinggal ganti. Oh, soalnya yang keliru soalnya. Membaca soalnya yang keliru. Begini ya. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan? Untuk ron. Cara ngetik ron. Kemarin sudah yang ron ya. Oh ya ini con if ya ini. Con itu ya. Ada con if. Menghitung ya. Yang menyewa lapangan besar jumlahnya berapa? Caranya bagaimana? Con. Nah ini ada con A, con blank. Kalau con saja, ini sudah belum saya ajarkan. Kalau kon saja, kayaknya sudah kayaknya. Itu untuk menghitung angka, kalau ada A-nya, hitung angka bagaimana Pak? Ini misalnya. Sama dengan kon, nah ini jumlah datanya berapa? 15. Ya. Ini kalau kon angka. Kalau misalnya kita geser ke kanan sini, ini juga angka. Terus kalau kita ini, nah ini enggak mau. Ya. Kenapa enggak mau? Karena ini bukan angka. Supaya mau bagaimana? Tambahi dengan A. Ya kan? Tambahi dengan A supaya mau. Jadi ada kon A, kon blank menghitung yang tidak ada isinya. Jadi misalnya di sini ada yang di del begitu ya, kan 14. Ya. Kon blank berapa? Kon blank. Satu. Tak hapus lagi. 2. Hapus lagi menjadi 3 bawahnya ini ya. Kon blank. Jadi kalau misalnya mau menghitung jumlah data yang dimasukkan, nanti misalnya suatu saat Anda menjadi pegawai begitu, yang belum diisi jumlahnya berapa selnya, Anda bisa menggunakan con. Nah ini lapangan besar. Tak kembalikan. Lapangan besar sama dengan jumlah penyewanya berapa? Con if ya. Ringnya, ini ringnya mana ringnya? Nih. Jadi supaya nggak gampang lupa, Anda lihat rumusnya di sini. Ringnya mana? Ini kan mau menghitung yang kata-kata besar. Kata-kata besar itu terletak di sel mana? Di lapangan ini. Ini tinggal ngeblok saja. Nah, sudah titik koma, ya ringnya ya, ring itu yang diblok. Kriterianya mana kriteria? Kriteria yang, ya kan Anda pengen ngitung besar, ya diklik yang besar. Nah, salah satu besar. Anda boleh ngetik, boleh ngeklik. Ya, besar ini boleh, besar ini boleh. Kemudian kurung tutup, enter. Ini nggak di copy, berarti nggak usah dikunci, nggak apa-apa. Ada 7. Yang kecil juga caranya sama. Ya. Con if. Con if
Diblok lagi. Ringnya, titik koma, cari yang kecil. Kelas 1. Enter. Ya. Sama aja. Sekarang total pendapatan. Berarti sum. Kalau tadi menghitung itu count. Kalau mentotal, pakai sum. Ya, sum. SUM, if. Nah, menghitung yang dengan persyaratan tertentu. Ringnya mana ringnya? Ring yang berisi kriteria. Ini ring kriteria. Yang dimaksud apa? Lapangan besar. Total income dari lapangan besar. Berarti tetap ini yang diblok. Yang diblok yang ada kata-kata besarnya. Kemudian kriterianya apa? Titik koma. Kriteria ya besar. Salah satu besar ini. Kemudian titik koma lagi. Sum ring. Ring yang di sum. Mana? Itu kan tujuannya total income. Berarti paling kanan sendiri. Nah ini. Enter. Ya. Yang ini juga sama. Sama ya. Oke. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Kuis kelas. Saya pilih salah satu kuisnya yang kira-kira ada yang mau ditanyakan? Anda sudah buka soalnya? Kok nggak muncul? Oh ini. Masa PDF-nya nggak ada? Misalnya kayak gini gimana? Untuk mengerjakan tarif. Halo? Untuk tarifnya ini gimana? Ini tarifnya juga ada 3 macam ini. Ada tarif 1, ada tarif 2, ada tarif 3. Sudah banyak yang bisa kayaknya ya. Kalau kayak gini, misalnya ya, mana? Jadi misalnya Anda menggunakan ini, mengerjakan ini, berarti VLOOKUP, ada yang bisa ini kira-kira? VLOOKUP apa? Left, kode 2, ya kan? Kita blok ini, ya kan? Kemudian nomor kolomnya bagaimana? Nomor kolomnya kan 1, 2, 3 di sini ya. Anda boleh menggunakan begini caranya. Jika left 1, kan begitu kan? Jika right 1, ya kan? Kalau nomor kolom ke 3. Boleh begitu. Tapi cukup begini kalau saya. Ini kita value-kan 1 ya. Kalau 1 kan nomor kolom ke 3. Ya. Kalau 3 nomor kolom ke 1, 2, 3, 4. Tambah berapa? 1 supaya ini 3 tambah berapa? 2. Berarti langsung nomor kolomnya value right ini ditambah 2.
Paham nggak maksudnya? Ini. Kayak gini ya. Tarif biaya. Apa? Sama sih. Tarif. Nah, ini loh. Value, nomor kolomnya, ya kan? Nomor kolomnya ini left, terus ditambahkan 2. Jadi dijadikan value dulu, baru ditambah 1. Terus itu untuk nomor kolom. Anda boleh pakai tadi, boleh pakai if, itunya right 1, 3, nggak apa-apa ya. Tapi supaya cepat, kita bisa jadikan value dulu, kemudian tinggal ditambahkan. Ada lagi mungkin yang belum saya jelaskan? Oke, coba kita kerjakan ini. Ini soal keberapa? Soal ketiga. Ada yang sudah mengerjakan ini mungkin di rumah? Di rumah mungkin ada yang sudah mengerjakan? Yang online. Soalnya begini, yang belum saya jelaskan boleh dijadikan sebagai pengganti UTS. Ini kan ada soal 8 ini ya. Soalnya begini, ini soal-soalnya ya. Ini ada soal, jadi setiap soal saya punya 2. Jadi soal 5 misalnya saya punya 2, yang saya kirimkan itu nanti cuma dirubah dikit. Cuma dirubah dikit. Nah, logikanya hampir sama. Ya. Anda kerjakan, nah itu nanti diacak. Ya. Nah, ini yang saya jelaskan soal ketiga. Ya, soal ketiga mana soal ketiga? Ini misalnya ya. Ini di rumah belum ada yang ngerjakan, saya jelaskan juga. Rumus 1 itu diperoleh dari ini. AMD, kata-kata AMD digabung dengan ini. Ya. Gampang kan ini? Yang ini pakai apa? Lookup, yang ini pakai. Ayo siapa yang mau? Berani? Ini? Ngerjakan ini? Ayo coba siapa? Nambah poin, masa tak kerjakan sendiri? Itu tadi sudah benar pakai lookup sama VLOOKUP. Kan gampang. Ayo. Waktunya selak. Nggak ada. Langsung dicoba di sini, salah nggak apa-apa. Nggak usah dicoba di situ, kamu ngetik dulu, lama kalau ngetik dulu. Kalau kita kerjakan ya. Sama dengan lookup AMD dulu ya. Tak besarkan supaya agak kelihatan. AMD atau seleran dulu berarti lookup bacanya gimana? 1, 2, 3 berarti di kiri berarti left. Di situ pasti angka, berarti pakai value langsung ya supaya enggak kedua kali left. Ini
kode ini berapa? 1, kurung tutupnya 2 kali sama kurung tutupnya value. Kemudian titik koma langsung ngeblok ke sini. F4 nomor kolom ke nomor baris ke 1. Ini jadi AMD. Saya biasa pakai koma ya. Makanya oh kok nomor kolom ke 1, nomor kolom ke 2. Jadi AMD ya. Kita coba dulu. Oke. Ya. Sekarang tambahi yang VLOOKUP. Yang ini. Tambahi seperti biasa. VLOOKUP bacanya LWMD. LWMD di situ pakai write berarti. RIGHT nggak perlu pakai value ya karena ini sama-sama labelnya. Titik koma 2 kurung tutup. Ini tinggal ngeblok, absolutkan nomor kolom kedua, kurung tutup, enter. Sudah ya. Kalau tadi ada komanya ya. Kalau ada komanya berarti di sini kasih koma. Sudah. Sekarang ini ada jam, ada nggak tanya bisa membuat jam sama ini? Bisa ya? Kan sama aja. Jam. Nah, ini custom ya, tinggal DDD, MM, H. Ya, AM atau PM, sama aja. Kemudian, ini ya, ini tak hilangkan rumusnya. Lama sewa berarti tanggal kembali ini dikurangi ini ya, tapi ini jam. Jangan lupa ini ya rata-rata ada jam sama tanggalnya ya di soal-soal ujian itu. Berarti dikali berapa? 24. Oh, nggak pakai absolut itu, ya kan? Yang R7 pakai absolut mestinya. Ya. Kemudian ini 1 kali tarif, apa itu 1 kali tarif? Ini tarifnya ini per 24 jam. Tabel ini per 24 jam. Jadi jika kurang dari 24 jam, jadi misalnya begini, Anda nyewa laptop ini ya. Kalau sekarang pinjam, nanti sore kembalikan, dihitung 1 hari. Ya, paham maksudnya ya? Kalau misalnya sekarang jam 2, sekarang jam 5, jam 3, besok sebelum jam 3 dihitung 1 hari. Seperti Anda nyewa hotel itu loh ya. Check out itu, check in, check out ya. Kalau misalnya di atas jam itu, kalau di atas jam itu berarti Anda dianggap 2 hari, 2 kali tarif. Ya. Jadi selama dalam 1 kali 24 jam dihitung 1 kali tarif. Kalau di atas itu maka dihitung lebih dari itu. Jadi misalnya begini, Anda sekarang nyewa ngembalikannya besok malam jam 9. Berarti Anda mau dihitung berapa kali tarif? Halo? Sekarang pinjem jam 3. Besok jam 5 ngembalikan. Jadi berapa kali tarif? 2 kali. Ya. Anda kayak nyewa hotel itu misalnya jam 12 siang Anda masuk. Kemudian kok pulangnya besoknya jam 5 sore, Anda dihitung 2 hari, ya kan? Cara yang itu bagaimana? Nah, ini kayak gini cara yang itu. Ya.
Ada yang hitung. Jika ininya, jika itu pakai if ya. If ini kurang dari 24. Kalau 24 berarti gimana? 1 kali tarif, ya kan? Ya. Kalau di atas 24, gimana caranya logikanya? Hah? 2 kali gimana? Ini kalau di atas 24 misalnya 48 begitu. 48 berarti kan 2 kali kan? Kalau 48 kan 2 kali. Kalau misalnya 30 jam berapa kali tarif? 30 kok 3 kali. Nggak ada setengah. Loh, kok 1 jadinya? Wong kemarin tadi kan sudah disepakati. Kalau Anda menyewa hotel lebih dari jamnya, dihitung 2 kali kan? Sama dengan itu. Berarti kalau 30 jam berarti 2 kali. Ya kan? Kalau 50? 3 kali. Berarti dibulatkan ke atas ya kan? Dibulatkan ke atas, dibagi 24 dulu, baru dibulatkan ke atas. Paham? Jadi pakai bulatkannya apa? Round. Round apa? Round up. Round up. Ininya dibagi 24 ya, 0. Kok koma aja saya ya, kebiasaan koma ya, titik koma 0 kurung tutupnya round ini ya, kurung tutupnya if. Nah begitu ya. Paham nggak logika seperti ini? Jadi nanti kalau Anda ngerancang hotel ya kayak gini supaya gampang ya. Membuat misalnya punya penginapan gitu, pokoknya selama jamnya melebihi jam check out ya berarti dihitung 2 kali tarif berikutnya. Nah, sekarang diskon tarif ya, tarif tadi kan sudah sama dengan VLOOKUP value-nya ini tadi left ini left right ya. Right ini 2 kurung tutup absolutkan, kemudian nomor kolomnya kalau 1, kalau itu 1 ininya 3, kalau itu 2 ininya 4, kalau itu 3 ini 5. Berarti tinggal value aja. Ini koma lagi. Value left ini 1 kurung tutup value ditambah 2 nomor kolomnya ya. Kalau ini 1 itu tadi 3 berarti tambah 2 kurung tutup enter. Tuh. Saya kebiasaan titik koma itu tadi. Ya. Kemudian diskon. Tulisan jika menyewa MD selain hari Sabtu Minggu, selain ya. Insert komen.
supaya mudah itu Anda tulis begini dulu. Jika AMD, jika sewa sama dengan AMD dan hari tidak sama dengan Sabtu atau hari tidak sama dengan begini caranya guys ya, Minggu. Maka 10% kali tarif. Dah. Berarti ya tinggal masukkan aja. Jika AMD itu apa? AMD itu kodenya 1. Jika left ini sama dengan 1, left 1 ini sama dengan 1. Oh iya. 1 sama dengan 1 tanda kutip. Dan hari selain hari Sabtu atau Minggu. Nah, harinya mana hari? Nah, harinya pakai weekday berarti. Weekday hari sewa ya. Tidak sama dengan Sabtu 7 ya. Dan weekday hari sewa tidak sama dengan Minggu. N-nya belum diketulis ya. N ya. Maka 10%. 10% kali tarif. Tarif Q 10. Jika tidak 0. Enter. Ya. Udah. Dan seterusnya. Itu yang total biaya gampang. Ada yang tanyakan? Grafik gampang ya, untuk grafik sama dengan yang di MS Word dulu caranya. Hah? Halo? Sekarang? Enggak. Untuk grafik kan gampang soalnya, Anda gini aja buat grafik ya. Ini caranya ngetik harus value ya. Unit-unitnya Anda ngetik seperti custom ya. Anda blok, gampang ya. Kemudian insert chart. Insert chart. Chart mana? Ya. Chart sebelah mana yang Anda diinginkan? Ya. Ini sudah jadi, ya kan? Tinggal ganti ininya, klik double. Tinggal ganti judul-judulnya. Grafik, bla 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 begitu. Kok lemot ya? Dan seterusnya. Kalau Anda pengen ganti sudut pandangnya, misalnya yang jadi ini adalah, yang jadi batang-batangnya ini adalah Januari, Februari, Anda tinggal switch column and row ini. Row, ya. Ini cara bacanya berarti yang biru, yang apa ini? Biru, apa abu-abu. Carry, ya, merah, katana. Kalau pengen switch lagi, pakai ini, ya. Kalau pengen ngapus salah satu, ya di del aja. Misalnya hijau,
mirip apa? Hijau Maret. Nggak perlu, tinggal tidak. Misalnya ya, suatu saat Anda hanya ingin memunculkan itunya saja, ya, dan Anda atur-atur sendiri, ini gampang ya. Grafik gampang sekali, ya, makanya tidak saya jelaskan ya. Oke, selain soal ketiga, boleh Anda kumpulkan untuk mengganti UTS. Bagi UTS-nya yang kurang dari 80, kalau sudah 80 nggak usah ya. Yang kalau pengen memperbaiki ya silahkan. Selain itu tadi, Anda bisa tanya-nanya sesuatu, saya kasih clue, misalnya pakai petunjuk untuk memudahkan pekerjaan. Oke, Anda tentukan nanti ujiannya kapan. Anda lihat jadwal UTS dulu.